Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sudah memasuki bulan Juni di tahun 2021. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kiranya bulan Juni ini kita lalui dengan keindahan, kebaikan, ucapan syukur kepada Tuhan yang berlimpah lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Saudara, saya harap saudara yang selalu mengikuti program Living Ministry, jika saudara sudah diberkati dengan program ini, melalui renungan-renungan ini, tolong bagikan kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga sama-sama mendapat berkat dari renungan ini. Amin. Saudara, mungkin beberapa dari kita pernah mendengar nama Bill Gates dan Melinda Gates. Ya, mereka adalah pasangan orang terkaya di Amerika, dan mereka dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 4 di dunia. Saudara, mereka adalah pasangan yang memiliki yayasan yang begitu besar dengan aset bertriliunan, dan mereka melayani misi kemanusiaan di seluruh dunia. Orang-orang miskin, orang-orang menderita, mereka membantu pendidikan di seluruh dunia. Saudara, tiba-tiba beberapa bulan ini mereka mengumumkan bahwa mereka berdua akan bercerai. Ini satu berita yang paling mengagetkan seluruh dunia, bahkan mungkin teman-teman mereka. Karena mereka tidak pernah, keluarga mereka tidak pernah digosipkan miring, tidak pernah digosipkan berselingkuh, tidak pernah digosipkan bertengkar. Tetapi mereka tiba-tiba bercerai. Apa yang terjadi, saudara? Bahkan sekarang ini dunia bertanya-tanya, apa penyebab kehancuran rumah tangga mereka? Padahal mereka sudah mengalami pernikahan selama 27 tahun, dan mereka dikaruniakan 3 orang anak yang sudah dewasa. Saudara, nampaknya perceraian bukan saja melanda orang-orang kelas menengah ke atas, tapi juga melanda orang-orang kelas menengah ke bawah. Bukan saja melanda orang-orang yang belum percaya Tuhan, tapi perceraian juga sudah masuk dalam gereja. Bahkan orang-orang melayani hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, banyak yang mengalami perceraian dan perpisahan. Memang sangat menyedihkan kita mendengar. Tetapi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah setiap konflik dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan perpisahan? Haruskah bercerai? Saat ini mari kita belajar bersama-sama lewat firman Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan, karena firman Tuhanlah satu-satunya jawaban yang benar atas segala masalah kehidupan kita. Mari saat ini saudara, kita belajar dari sebuah keluarga, pasangan suami istri yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dan mereka akhirnya hidup dengan bahagia dan diberkati. Kita baca bersama-sama di dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, ketika mendengar Maria hamil di luar nikah, tanpa dan belum bersetubuh dengan dia, Yusuf tentulah sebagai pria normal, dia punya harga diri, dia merasa malu, kecewa, dan merasa ditipu dan dikhianati, dan akhirnya dia mengambil keputusan, saudara, untuk menceraikan dan pisah atau memutuskan pertunangannya dengan Maria. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini rencana Yusuf, tidak seorang pun yang tahu, karena dia mau melakukannya dengan diam-diam. Bahkan Maria belum tahu. Tetapi saudara, Allah tahu rencana Yusuf. Karena Allah tahu Yusuf adalah orang yang tulus hatinya, maka Allah menegur dia lewat firman-Nya melalui mimpi. Allah tidak ingin Yusuf merusak rencana indahnya lewat dia
dan Maria nanti, bahwa mereka akan melahirkan, akan mendidik seorang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lanjut dalam Matius 1 ayat 20-21. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Saudara, Allah menjelaskan apa yang akan terjadi pada Maria. Apa yang sudah terjadi pada Maria, yaitu dia sekarang mengandung dengan oleh Roh Kudus, itu adalah atas seizin Allah. Bahwa Allah punya rencana untuk menyelamatkan dunia melalui keluarga Yusuf dan Maria, saudara. Oleh sebab itu Allah ingin Yusuf jangan menceraikan Maria, karena Maria sudah mengandung terlebih dahulu. Kita lihat, saudara, apa respon Yusuf, apa jawaban Yusuf terhadap firman Allah melalui mimpinya. Mari kita baca dalam Matius 1 ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, saudara. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, Yusuf mengikuti apa yang dia dapatkan, firman Tuhan yang dia dapatkan lewat mimpi. Saudara, jelas di sini Allah tidak memaksa Yusuf untuk menerima Maria, tidak ada paksaan. Allah melakukan tugasnya, menyampaikan firman dan rencananya kepada Yusuf. Tetapi keputusan terakhir ada di tangan Yusuf sendiri. Saudara, perhatikan, dalam kisah ini kalau kita melihat, Yusuf adalah sebagai calon suami yang posisinya sebagai orang yang disakiti, seolah-olah dia dikhianati. Saudara, bayangkan, belum menikah, tapi tunangan sudah mengandung, bukan dari benih dia. Ini adalah aib bagi Yusuf dan mungkin bagi keluarganya. Tetapi saudara, dengan segala kejadian yang menimpanya, sebenarnya saudara, Yusuf boleh menceraikan Maria menurut adat istiadat Yahudi. Menurut dunia, sah-sah saja Yusuf meninggalkan Maria. Tetapi sekali lagi, rencana Allah itu beda. Rencana Allah itu bukan rencana manusia. Saudara, sekali lagi keputusan ada di tangan Yusuf. Dia mau menceraikan Maria atau dia tetap melanjutkan dan menerima Maria apa adanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi firman Tuhan katakan Yusuf adalah orang yang tulus hati. Dia lebih menerima firman Allah, dia lebih menurut firman Allah daripada dia berbuat kesalahan dan merusak rencana Allah atas dunia ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhir yang indah, akhir yang bahagia dinikmati oleh setiap orang yang taat akan firman Tuhan. Jika ada kepala keluarga yang taat akan firman Tuhan, mereka akan menuai satu keluarga yang indah, keluarga yang kudus, dan memiliki generasi ilahi yang akan memberkati seluruh dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar banyak dari kisah Yusuf dan Maria. Ketaatan Yusuf juga ketaatan Maria. Yusuf menerima Maria, bukan karena Maria cantik, bukan karena Maria hebat, bukan karena kasihan kepada Maria, tapi Yusuf menerima Maria apa adanya karena dia taat dan takut kepada Allah. Yusuf memiliki hati yang tulus, yang mau dibentuk oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada dua pesan yang ingin saya sampaikan saat ini. Jika saat ini saudara adalah suami atau istri yang disakiti, saudara dikhianati,
saudara dilecehkan oleh pasanganmu sudah bertahun-tahun mungkin, jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk bercerai. Sebaliknya, bukalah pintu maaf untuk pasanganmu yang sudah menyakiti, yang sudah bertahun-tahun menyakiti. Saudara, taatilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Pesan yang kedua, saudara, bagaimana jika Anda sebagai suami atau pasangan yang saat ini sedang menyakiti, yang saat ini saudara sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan perasaan istri atau pasangan Anda atau suami Anda. Saudara sudah bertahun-tahun membuat pasangan Anda menderita. Apa yang terjadi? Supaya tidak terjadi perceraian, saudara harus segera saat ini minta maaf kepada pasangan yang sudah engkau sakiti. Minta maaf kepada Allah. Jangan biarkan perbuatan saudara itu bisa menyebabkan kehancuran dan menjadi alasan bagi pasangan yang disakiti untuk minta bercerai. Lebih baik lakukan, lebih baik merendah sebelum segala sesuatu yang jelek terjadi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sudah menetapkan perintahnya. Allah sudah memberikan perintah bahwa Allah membenci perceraian. Oleh sebab itu, keputusan ada di tangan Anda sendiri. Keputusan ada di dalam hati Anda sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jika ada yang terbaik, kenapa kita memilih yang buruk? Karena apa? Ketika kita memilih sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan firman Allah, kita akan menghancurkan rencana Allah, menghancurkan masa depan sendiri, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan pekerjaan kita, menghancurkan masa depan, dan menghancurkan seluruh pelayanan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat di sini bagaimana pengajaran Allah lewat Yusuf dan Maria. Saat ini saudara, jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan takut kepada Allah, mari lakukan yang Allah suka, lakukan yang Allah senang, yaitu ketaatan kita. Jika Anda saat ini terlanjur ingin bercerai, bersatulah kembali dengan pasangan, saling memaafkan, saling mengampuni, rekonsiliasi kembali melalui firman Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita hasilkan keturunan ilahi seperti Yusuf dan Maria menghasilkan keturunan ilahi, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Ayat terakhir saudara, dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sedapat-dapatnya, jika perdamaian dalam keluargamu itu bergantung kepadamu, berdamailah dengan pasanganmu, berdamailah dengan semua orang, berdamailah dengan dirimu sendiri juga. Saudara, pilihan mau berdamai atau pilihan mau bercerai ada di tangan Anda sendiri. Tetapi Allah memerintahkan kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, termasuk dengan pasangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.